Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salam semoga kita tidak henti curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya berguna bagi kita di akhirat kelak. Perkenalkan, nama saya adalah Arjuna dari kelas biologi B NIM 250514-355. Saya di sini untuk menjelaskan tentang materi determinan inverse matrix dan aplikasi matriks dalam biologi. Nah, teman-teman, baiklah kita masuk ke materi pertama, yaitu determinan matriks. Di sini saya menggunakan dua contoh soal. Pertama, contoh soalnya yaitu sebuah matriks A berordo 2x2, di mana teman-teman salah satu syarat matriks itu memiliki determinan adalah dia bertipe matriks persegi. Jadi kali saya menggunakan 2x2, dan satu lagi itu adalah matriks B dengan ordonya 3x3. Nah, kita misalkan ambil contoh soal pertama, matriks A berordo 2x2 dengan anggota matriksnya yaitu 2, 3, 5, dan 4. Maka nilai determinan itu bisa didefinisikan sebagai determinan A, atau juga bisa kita definisikan sebagai nilai mutlak dari A. Dengan rumusnya adalah 2 dikali 4 dikurang 3 kali 5. 2 kali 4 itu sama dengan 8, 3 kali 5 itu 15. Berarti 8 kurang 15 itu sama dengan min 7. Berarti nilai dari determinan matriksnya itu adalah min 7. Nilainya adalah negatif. Nah, yang kedua itu adalah matriks B berordo 3 kali 3. Kita ambil nilainya sebagai 3, 4, 2, 1, 5, 2 lagi, 3, 7, dan 8. Maka kalau kita cari determinan B, atau bisa kita buat simbol lain yaitu nilai mutlak B, maka ini bisa kita jabarkan lebih panjang yaitu 3, 4, 2. Kita buat di sini untuk mempermudah perhitungan. Pertama kita kalikan komponen yang di sini dulu yaitu 3, 5, 8, sehingga didapat hasil 3 kali 5 kali 8 ditambah 1 dikali 7 dikali 2. Kemudian ditambah lagi 3 dikali 4 kali 2. Kemudian dikurang, kurung siku, buka kurung. Kita balik 3 kali 7 dikali 2 ditambah 3 kali 5 kali 2. Kemudian ditambah 1 kali 4 kali 8. Maka di sini akan kita dapatkan hasil 3 kali 5 itu 15, 15 kali 8 itu 120. Ditambah 1 kali 7 7, 7 kali 2 14. Ditambah 3 kali 4 12, 12 kali 2 24. Dikurang 3 kali 7 21, 21 kali 2 42. 3 kali 5 15 kali 2 30. Kemudian ditambah 1 kali 4 4, 4 kali 8 32. Kemudian kita jumlahkan kedua hasilnya. 120 tambah 14 ditambah 24, yaitu hasilnya adalah 158. Dikurang 42 ditambah 30 ditambah 32. 30 tambah 32 itu 62 ditambah 42 104. Kemudian kita keluarkan hasilnya. Hasilnya adalah 58 dikurang 158 dikurang 104 itu sama dengan 54. Berarti determinan B-nya itu nilai determinan adalah 54. Sekarang kita akan lanjut ke bagian inverse matrix.
Untuk lambangnya inverse matriks itu adalah, misalkan kita ambil sebuah matriks itu nilainya A, maka inverse matriks itu nilainya A-1. Jadi kalau misalnya, jadi untuk contoh soal matriks berorder 2 kali 2, misalnya 2, 3, 4, 2, maka rumus inversenya itu adalah 1 per determinan A dikali adjoin dari A. Seperti kita cari tadi, kita sudah mengetahui ini determinannya, yaitu kali silang, yaitu 2 kali 2 4 dikurang 4 kali 3 12. Jadi 4 dikurang 12 itu sama dengan min 8. Lalu kita cari nilai adjoinnya. Untuk adjoin sendiri, adjoin A, maka kita balik ke 12. 2 karena nilainya sama, 2 dengan 2 maka dia tetap 2 dengan 2. Sedangkan untuk 3 dengan 4 itu kita tukar tandanya. Jadi kalau positif itu jadi negatif, sehingga 3-nya menjadi min 3 dan ini min 4. Khusus untuk anggota sebelah ini karena anggotanya sama, jadi dia terlihat seperti sama, padahal sebenarnya berbeda. Jadi kalau suatu matriks itu kita misalkan matriks C, komponennya adalah 2, 5, 3, 1, maka adjoin dari C-nya itu dibalik. Posisinya 2 dengan 1 itu 1 dengan 2, dan ini tukar posisi min 5 dengan min 3. Kemudian kita lanjut, adjoin A-nya tadi sudah kita dapat, yaitu 2, 2, dan ini min 3, min 4. Lalu kita kalikan 2 kali min 1/8 itu sama dengan min 2/8, atau langsung bisa kita sederhanakan sebagai min 1/4. Kemudian min 4 dikali min 1/8 itu sama dengan 4/8, karena minus ketemu minus, dan bisa kita sederhanakan menjadi setengah. Kemudian min 3 dikali min 1/8 itu menjadi 3/8, tidak bisa disederhanakan karena 3 dan 8 tidak memiliki kelipatan yang sama. Kemudian 2 dikali min 1/8 itu min 2/8, bisa kita sederhanakan lagi sebagai min 1/4. Dan ini adalah nilai inverse matriks dari ordo A, dari matriks A yang berordo 2 kali 2. Kemudian kita lanjut ke matriks berordo 2 kali 3, 3 kali 3. Kita misalkan sebuah matriksnya itu nilainya adalah 5, 2, 1, 6, 8, 3, 4, 1, 2. Berarti ini untuk rumus inverse matriksnya tetap sama. Yaitu 1 per determinan B dikali adjoin B. B ini adalah matriks B-nya. Nah, untuk determinannya kita gunakan cara yang sebelumnya. Yaitu garis seperti ini. Berarti kita buat seperti ini. 5, 2, 1, 6, 8, 3. Kemudian saya akan langsung cepatkan saja di sini. 5 dikali 8 kali 2 itu sama dengan 5 kali 8 itu 40, 40 kali 2 itu sama dengan 80. Ditambah 6 kali 1 kali 1 itu 6. Kemudian 4 kali 2 itu 8, 8 kali 3 24. Kemudian dikurang 5 kali 1, 5 kali 3 15. Kemudian 4 kali 8 itu 32, kali 1 tetap 32. Kemudian ditambah lagi 6 dikali 2 dikali 2, itu 6 kali 2 12, 12 kali 2 24. Kemudian kita masukkan nilainya. 80, 6 ditambah 24 itu 30, 30 tambah 80 itu 110, dikurang 15 tambah 32 itu 47, 47 ditambah 24 itu 710. Maka kita akan dapatkan hasil 110 itu dikurang 71, 110 dikurang 70 itu sama dengan 40, 40 dikurang 1 itu sama dengan 39. Jadi determinan B-nya adalah 39.
Kita masukkan nilainya di sini. Dan untuk adjoin B itu sendiri itu punya tahapan yang lebih kompleks. Kita bisa hapus dulu di sini karena saya hitungkan nilainya. Dia punya 3 tahap, di mana kita harus paham dulu ada namanya minor, kemudian ada namanya kofaktor, lalu kita bisa kemudian kofaktor yang kita transposkan, maka itulah adjoinnya. Untuk minor kita membuat matriks B-nya terlebih dahulu 5 2 1 6 8 3 4 1 2. Untuk menentukan minornya itu kita buat komponen seperti ini: M11, M11, M12, M13, M22, M22, M23, ini M31, ini M32, dan ini M33, ini M21. Untuk nyari nilai M ini itu kita tutup. Misal kalau kita cari M11 itu artinya anggota matriks baris ke-1 dan kolom ke-1 ini baris ke-1-nya, maka kita tutup. Lalu kolom ke-1 ini jadi kita tutup, jadi sisa ada 81 dan 32. Di sini kita cari determinannya dengan metode sama. Seperti kita cari determinan biasa, yaitu 8 kali 2 itu 16 dikurang 1 kali 3. Jadi 16 dikurang 3 itu sama dengan 13. Kemudian untuk mencari matriks baris ke-1 kolom kedua minornya, itu kita tutup baris pertama dan kolom keduanya, sehingga tersisa adalah 2, 1, 1, dan 2. Jadi 2 kali 2 itu 4 dikurang 1 kali 1, berarti 4 kurang 1 itu sama dengan 3. Dan untuk minor baris ke-1 dan kolom ketiga itu berarti kita menutup baris pertamanya, kita tutup, bisa kita garis seperti ini. Lalu kita kolom ketiga, lalu kita garis seperti ini. Jadi sisanya ada 28, 1, 3. Lalu kita cari determinannya, 2 kali 3 itu 6, dikurang 1 kali 8 itu 8, berarti 6 dikurang 8 itu sama dengan min 2. Dan begitu seterusnya untuk minor yang lainnya. Nah, untuk minor yang baris kedua, kolom ke-1 kita lakukan yang sama. Kita tutup baris kedua, lalu kolom pertama, sehingga sisa 6, 4, 3, dan 2. Jadi 6 kali 2 itu 12, dikurang 3 kali 4 itu juga 12, sehingga hasilnya 0. Lalu minor baris kedua, kolom kedua, berarti kita tutup baris kedua dan kita tutup kolom kedua, sehingga sisa 5, 4, 1, dan 2. Berarti 5 kali 2 10, dikurang 1 kali 4, berarti 10 kurang 4 itu sama dengan 6. Lalu kemudian untuk minor bagian baris kedua kolom ketiga, maka kita tutup baris kedua, lalu kita tutup kolom ketiga, sehingga menghasilkan 5, 6, 1, 3. 5 kali 3 itu 15, dikurang 1 kali 6, berarti 15 dikurang 6 itu sama dengan 9. Lalu untuk minor baris ketiga kolom ke-1, berarti kita tutup baris ketiga, lalu kolom ke-1, sehingga tersisa komponen 6, 4, 8, 1. 6 kali 1, 6, dikurang 8 kali 4 itu 32, berarti 6 dikurang 32 itu sama dengan min 26. Lalu untuk minor komponen baris ketiga kolom kedua, berarti kita tutup baris ketiga dan kolom keduanya, menyisakan 5, 4, 2, dan 1, sehingga 5 kali 1, 5, dikurang 2 kali 4, 8, 5 kurang 8 min 3. Kemudian untuk minor baris 3 kolom ketiga, kita tutup baris ketiganya, lalu kita tutup dia kolom ketiganya, sehingga tersisa 5, 6, 2, 8. Berarti 5 kali 8, 40, dikurang 2 kali 6, 12. Di mana 40 kurang 12 itu sama dengan 40 kurang 10 itu 30 kurang 2, 28. Kita dapatkan untuk minor, ini tahap pertamanya. Lalu kita masukkan metode kofaktor. Kita bisa ketikkan sebagai kof. Di mana kof ini untuk ini kita buat seperti ini: plus, minus, plus selang-seling, plus, minus, plus, plus, minus, plus. Nah, kemudian kita masukkan nilainya. Positif 13 dikali positif 13 berarti sama saja, plus 13. Lalu minus ketemu positif berarti hasilnya minus, berarti minus 3. Kemudian plus ketemu minus 2, hasilnya berarti minus 2. Berarti kita dapatkan plus dikali minus itu minus, sehingga minus 2. Kemudian 0 dikali minus hasilnya tetap 0.
Kemudian plus dikali cos plus 6 berarti tetap 6. Kemudian min dikali 9 berarti hasilnya tetap min. Kemudian plus dikali min 26 berarti hasilnya minus, tetap hasil tidak berubah. Berarti minus 26 karena plus ketemu minus hasilnya tetap minus. Berarti minus 26. Kemudian minus ketemu minus 3 hasilnya berubah. Karena minus ketemu minus hasilnya plus hingga menghasilkan plus 3. Kemudian untuk plus 28 ketemu plus karena itunya sama plus ketemu plus, maka aturannya berdasarkan bilangan bulat itu tetap 28. Kita bagikan dulu. Kemudian kita masih menentukan kofaktornya. Kalau kita masuk ke tahap untuk kakinya, yaitu kita transposkan kofnya. Seperti kita pelajari sebelumnya, kofaktor transpos dari suatu matriks itu adalah jika matriks yang misal, kita ambil contoh yang mudah 2 kali 2. Misalkan matriks D itu sama dengan 2, 3, 4, 5. Maka transposnya DT itu kita ubah bagian baris itu menjadi kolom. Sehingga 2 dengan 4 posisi baris menjadi kolom. Kemudian 35 baris kedua itu menjadi kolom kedua. Gini. Sama seperti itu kita juga lakukan kepada transpos dari kofaktor 3 kali 3. Dimana di sini ada plus 13, minus 3, minus 2. Berarti kita ubah posisinya yang dimana awalnya itu sebagai baris, kita ubah sebagai menjadi kolom. Sehingga dapat 13, minus 3, minus 2. Kemudian untuk baris kedua kita ubah jadi kolom kedua sehingga didapat 0, plus 6, minus 9. Kemudian kita balik juga baris ketiga sehingga menjadi kolom ketiga, minus 26, plus 3, dan plus 28. Kita hilangkan saja plusnya karena tidak memberi pengaruh. Nah, di sini kita sudah berhasil mendapatkan nilainya. Inilah nilai adjoinnya melalui 3 tahap yang cukup kompleks. Kita berhasil mendapatkan adjoin dari B, matriks B. Kita masukkan di sini nilainya 13, 0, min 26, kemudian min 3, 6, 3, min 2, min 9, 28. Kemudian setelah kita sudah menyelesaikannya, ini bisa kita hapus untuk melanjutkan. Kita bisa lanjutkan di sini, kita bisa buat anak panah saja. Di mana inverse dari matriks B itu adalah 1/39 dikali matriks 13, 0, min 26, min 3, min 2, 6, min 9, lalu 3, min 28. Kemudian kita kalikan satu-satu seperti kita pelajari kemarin, yaitu perkalian skala dengan matriks. Di sini skalanya adalah 1/39. Berarti kita kalikan satu-satu. 13 kali 1/39 itu 13/39. Kita bisa sederhanakan menjadi 1/3. Karena 13 kali 1 itu 13, lalu 13 kali 3 itu 39, hasilnya bisa disederhanakan karena bukan pelipatan yang bertemu. Kemudian 0 dikali 1/39 itu hasilnya tetap 0. Kemudian min 26/39 kita tidak bisa menyederhanakannya karena tidak bisa dibagi 3, bukan pelipatan 3, penyebutnya pelipatan 3 tapi pembilangnya tidak. Kemudian min 3 dikali 1/39 itu hasilnya min 3/39. Kita bisa sederhanakan dan membagi 3 sehingga dapat min 1/13. Kita rapikan dulu.